Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini di hari Selasa tanggal 15 September 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus di kelas 6 SD. Di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang hari akhir, iman kepada hari akhir, yang telah mengerjakan tugas mengenai soal-soal pertanyaan di pelajaran kedua. Yang terakhir dikerjakan adalah mencermati sebuah gambar, menjawab pertanyaan, dan menyetujui pernyataan setuju dan kurang setuju dan tidak setuju dari iman kepada hari akhir. Nah, di pembelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai tentang pelajaran 3 dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian terlebih dahulu mengisi link absen untuk sebagai daftar hadirnya. Percuma kita mengadakan pembelajaran daring tetapi ujung-ujungnya juga tidak mengisi absen, ya. Walaupun masuk tugasnya tapi tidak terhitung kehadiran jikalau tidak mengisi absensi kehadiran untuk hari ini. Bapak telah mengirimkan sebuah link. Linknya nanti ada di bawah deskripsi di video YouTube ini. Olehnya itu anak-anakku sekalian yang kelas 6 SD bisa langsung mengklik deskripsi di bawah, ada link di situ Bapak sediakan link absen. Tinggal diklik tombol itu maka akan otomatis muncul Google, ya, Google formulir. Nanti anak-anakku sekalian bisa mengisi nama lengkap, kelasnya, dan keterangan kehadiran, apakah dia absen, apakah dia hadir, sakit, izin, dan sebagainya. Ya, yang jelas harus mengisi. Kalaupun dia izin, silakan juga mengisi keterangan izin. Kalau dia sakit, silakan mengirim dengan keterangan sakit. Begitupun juga dengan hadir. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian bisa langsung kirim, ya, satu kali kirim saja, jangan sampai double. Seperti yang lalu banyak yang double karena ditakutkan katanya tidak masuk. Kalau Google formulir itu satu kali klik itu sudah masuk, sudah terdaftar pada database yang Bapak guru simpan. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuka halaman 23. Di halaman 23 di situ terlihat pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian bisa mengamati sebuah gambar yang cukup besar di gambar 3.1. Di situ tertulis keterangan seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Nah, perlu diketahui anak-anak sekalian, ini adalah garis-garis zebra cross, ya. Kalaupun anak-anak sekalian nanti berjalan di jalan raya, ya, berjalan jalan raya, anak sekalian untuk menyeberang terlebih dahulu harus menyeberangi di bagian zebra cross ini. Ini adalah
jalur untuk penyeberangan. Jangan sembarang menyeberang di jalan raya, akan berakibat fatal. Nah, walaupun ada zebra cross, tetapi anak-anakku sekalian juga bisa memperhatikan lampu merah. Ini ada lampu lalu lintas. Kalau di situ lampunya lampu merah, berarti ada lampu satu lagi yang menyala, yaitu lampu penyeberangan warna hijau. Kalau ini bukan warna hijau, yang lampu penyeberangan ya. Kalau dia merah, itu tandanya kita sebagai pejalan kaki yang ingin menyeberang bisa menyeberang dengan menggunakan di atas zebra cross. Ya, ini namanya zebra cross ya. Kenapa dikatakan zebra cross? Karena warna dari garis-garis ini mirip dengan kuda zebra. Oke. Nah, tampak seorang anak laki-laki yang sedang membantu seorang nenek-nenek tua yang ingin menyeberangi sebuah jalan. Karena nenek tersebut ini ketakutan saat menyeberang. Nah, ada seorang anak laki-laki yang senantiasa membantu anak-anak tersebut untuk menyeberangi sebuah jalan. Oke, itu adalah gambar dari halaman 23. Nah, anak-anakku sekalian bisa juga berkomentar menurut persepsinya masing-masing. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada dua subtema yang akan kita pelajari pada pelajaran ketiga ini. Yang pertama adalah makna asmaul husna. Makna al-asmaul husna. Asmaul husna. Yang kedua adalah menunjukkan bukti asmaul husna. Baik, kita ke halaman 24. Nah, di bagian A, amati gambar berikut. Pada gambar 3.2 ada seorang gadis dan seorang amil zakat yang sedang menerima sedekah atau zakat. Dia ingin mengumpulkan sebuah zakatnya. Zakat atau infak ya. Menyerahkan infak dan sedekah kepada amil zakat. Amil zakat itu adalah panitia pengumpul zakat. Ternyata panitia pengumpul zakat juga selain dari dia mengumpulkan zakat fitrah, ini juga bisa mengumpulkan infak dan sedekah. Nanti pihak amil zakat yang mengelola dan mendistribusikan atau menyalurkan hasil dari para dermawan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya di gambar 3.3. Nah, ini ada seorang anak ya sedang menikmati keindahan alam sekitar. Seorang anak-anak yang sedang pulang sekolah dengan menggunakan sepeda. Kalau bahasa Malaysianya basikal ya. Nah, seorang anak tersebut mengucapkan subhanallah, cerah dan indahnya ya hari ini. Tampak ada gunung, langit yang biru, ada rerumputan hijau, ada padi, ada bebek. Dia sedang menikmati indahnya alam semesta ini. Terus gambar yang ke 3.4 adalah gambar tata surya dalam planet-planet berputar pada porosnya. Ini adalah gambar indahnya alam semesta di luar angkasa. Ini ada sebuah garis poros ya. Kalau di sana itu tidak akan terlihat garis porosnya. Kalau kita lihat langsung di angkasa. Ini adalah Ini adalah poros atau jalur perputaran planet-planet. Ini dia. Mulai dari ini matahari ya. Sampai
Yang mana bumi ya? Ini bumi nih. Bumi. Merkurius, Neptunus, Jupiter, Mars, dan sebagainya. Nah, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berputar pada porosnya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menggeserkan sedikit saja planet ini dari garis porosnya, maka semua planet akan berbenturan dan akan kacau. Nah, karena ini adalah kuasa Allah, dia terbang, dia mengelilingi matahari dengan porosnya tanpa keluar dari poros. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah melakukan itu semua. Selanjutnya adalah pada gambar 3.5. Nah, pada gambar 3.5 perkembangan manusia sejak lahir sampai dia wafat. Nah, anak-anakku, tentu kita telah melewati fase-fase ini. Kita menjadi seorang bayi. Terus bayi menjadi seorang balita. Sudah balita menjadi seorang anak laki-laki. Menjadi dewasa, remaja. Setelah itu menjadi dewasa, ya. Setelah menjadi dewasa, tubuh kita akan mulai bungkuk menjadi seorang orang tua atau lansia atau lanjut usia. Dan setelah itu kita akan berbaring di keranda mayat. Jadi itu ada perubahan siklus perkembangan kita di dunia sebagai manusia. Tetapi jangan merasa bahwa saya masih kecil berarti masih lama meninggal. Ada anak kecil yang baru lahir sudah meninggal. Bahkan ada anak-anak yang sudah jalan, sudah berlari, sudah main-main juga meninggal. Ya. Makanya jangan selalu berpikiran masih anak-anak, masih lamakah saya hidup. Jangan dulu, karena sesungguhnya yang namanya kematian itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya menjalankan dan mengikuti semua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kita sebagai manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah seolah-olah kita ingin mati besok. Iya, karena kalau kapan kita beribadah seolah-olah kita belum tua. Jadi masih ada waktuku untuk tobat, sholat dan sebagainya. Karena saya masih anak-anak. Andai kata semua di dunia itu mengetahui waktu kematiannya, maka tidak ada lagi yang masuk neraka. Karena ketika dia sudah memasuki waktu tertentu, maka dia pasti akan rajin sholat karena dia takut bahwa tidak lama lagi saya akan meninggal. Tetapi Nabi SAW telah mengajarkan kita, jadilah kita sebagai manusia untuk beribadah seakan-akan kita akan mati besok. Dan kejarlah dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, itu. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mencermati sebuah pembelajaran, yaitu mencermati sebuah bacaan berikut. Nah, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Nah, kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Ya. Jadi kita ini manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu sama dengan yang lainnya. Jangan bilang kita hanya hidup sendiri. Kita tidak mau
bergantung kepada orang lain. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa hidup dengan sendirinya. Bahkan saja kita seorang anak, ketika kita telah dilahirkan, kita masih membutuhkan orang tua. Kita tetap membutuhkan orang tua. Siapa yang mau kasih uang? Siapa yang mau memberikan kita makanan kalau bukan orang tua kita? Itulah sebabnya seseorang itu akan bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan orang tua. Kalau kita bergantung kepada orang tua, nah orang tua bergantung juga kepada seorang anak. Seorang orang tua bergantung kepada anaknya untuk melihat keturunannya ke depan seperti apa, dan merawat kita sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat kita sebagai anaknya. Ya kan? Ada kenikmatan tersendiri ketika kita mulai merasa bahwa kita bisa menghidupkan keluarga kecil kita. Oke. Nah, As-Samad. Nah, pada Asmaul Husna yang kita bahas pada hari ini ada 4 nama Asmaul Husna yang akan kita hafal dan kita akan berikan maknanya. Walaupun Asmaul Husna itu ada berjumlah 99 nama. Ya, ada 99 nama indahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita akan pelajari ialah tentang As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita akan kembali ke As-Samad. As-Samad, anak-anak tahukah arti kata As-Samad? As-Samad artinya adalah maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dan perilaku sehari-hari. Kita semua suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Oke, olehnya itu kalau kita ketemu sama teman-teman kita di jalan atau anak-anak sekalian ketemu dengan bapak guru atau orang yang lebih tua pada kita, alangkah baiknya kita saling menyapa. Karena menyapa itu indah dan dapat memperpanjang umur kita karena kita telah bersilaturahim dengan baik itu dengan senyuman maupun dengan ucapan. Masa kita mau dikalah dengan semut? Anak-anakku tentu pernah memperhatikan semut ketika dia sedang berjalan berbaris di atas tanah, di atas tembok dan sebagainya. Pasti ketika dia bertemu, mereka saling sapa. Itulah sebabnya mengapa semut di dalam Al-Quran ada namanya surah semut, An-Naml kalau tidak salah ya, surah An-Naml, karena kekuatan dari surah tersebut ada makna tersendiri yang dipelajari tentang semut, ya kan? Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muqtadir adalah artinya maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja?
Tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan zat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pun memiliki bentuk wajah seperti ciptaannya. Wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Dan ketika kita ingin melihat Allah, ya tentunya harus masuk surga dulu untuk mengetahui seperti apa bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita manusia hanya sebatas itu yang kita bisa pikirkan. Kita tidak sanggup, tidak bisa memikirkan bagaimana bentuk wajah asli dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Asmaul Husna yang keempat ada Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidaklah kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Seperti gambar yang Bapak telah tampilkan. Proses dari kecil menjadi bayi sampai dia menjadi seorang lansia. Tidak ada yang kekal. Semua wajah dan bentuk rupanya berubah. Olehnya itu hanya satu yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada subtema mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Dan terakhir, anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan sebuah tugas, yaitu menghafal keempat Asmaul Husna ini, dan anak-anakku sekalian bisa menyalin nama Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim sampai Al-Baqi di buku catatannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala salah kata, salah ucap. Apabila ada yang tersinggung dalam hatinya, mohon maaf. Mohon maaf karena Bapak adalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kehilafan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.